Bayangin, Iya. 11 tahun nggak sekolah. Aduh, masih ada yang begitu di sini ya Bu ya? Ada. Di Jakarta loh itu. Di Jakarta. Masih ada, tadi kakak dengar, Iya. sehari makan sekali. Sekali benar. Karena saya merubah mereka untuk jadi lebih baik, sementara orang-orang sini nggak mau. Banyak ya pelecehan, diraba-raba. Menurut orang tuanya itu sayang. Kami di sini ngaji, 11 tahun begitu. Sampai anak-anak bilang gini, itu neraka sama surga. Hai, hari ini aku ada di Jakarta Utara, tepatnya di daerah Cilincing di Kampung Nelayan. Jadi di samping aku ini kalian bisa ngeliat beberapa perahu dan nelayan yang masih bersandar di sini tepatnya ya. Dan di daerah ini ternyata daerah yang cukup tersembunyi ya dan jauh dari kata hiruk pikuk, jauh dari kata ambisi-ambisi dari ibu kota. Cuman ada satu tempat yang menjadi harapan untuk masyarakat, terutama untuk anak-anak yang tinggal di daerah ini. Namanya Rumah Merah Putih. Dan aku akan ajakin kalian untuk kenal lebih dekat dengan orang-orang di Rumah Merah Putih. So let's go. Saat kita menyusuri kampung nelayan, langsung terasa betapa rapatnya rumah-rumah berdiri di sini. Berdempetan dan nyaris tanpa ruang. Pemukiman yang terlalu padat kayak gini tentu rentan banget sama berbagai masalah sosial. Dari penurunan kualitas hidup, gangguan kesehatan, sampai minimnya ruang aman untuk anak-anak tumbuh dengan baik. Semua saling bertumpuk jadi lingkaran masalah yang gak mudah diputus. Rumah kecil ini namanya Rumah Merah Putih. Lokasinya ada di bawah kolong jembatan dan tampak sederhana. Tapi justru di sini anak-anak dari kampung nelayan dan kampung seberang datang untuk belajar, bermain, dan tumbuh bersama. Nah, kita coba lihat ya. Apa yang mereka lakukan di dalam, kita coba lihat ke dalam aja. Halo, aku masuk ya. Hah? Ayo kita masuk ke situ. Mana kakak-kakaknya, udah nggak? Di Rumah Merah Putih yang mungil ini, lebih dari 100 anak datang membawa cerita hidup yang nggak selalu mudah. Ada yang tumbuh di keluarga dengan ekonomi serba terbatas, ada yang pernah ditelantarkan, bahkan ada yang memikul luka karena menjadi korban pelecehan seksual. Tapi sayangnya walaupun anak-anak yang datang ke sini banyak dan kisah hidup mereka nggak mudah, Rumah Merah Putih ini cuma dikelola secara pribadi oleh Bu Desi, seorang ibu rumah tangga dengan hati yang luar biasa. Dibantu beberapa ibu dan guru yang mengajar secara sukarela, mereka bareng-bareng menjaga tempat ini untuk tetap hidup. Dan itu nggak langsung diterima loh kak, itu nggak diterima, enggak. Gimana Bu? Pas awalnya gimana Bun? Awalnya itu saya datang di sini 100% nggak diterima sama siapapun. Jadi aku tuh bawa buku dikarungin. Oh oke. Jadi habis asar tuh saya bawa buku dikarungin sampai sebelum maghrib baru pulang. Terus saya kasih lihat buku, hanya sekedar mereka lihat-lihat buku, baca buku kayak gitu. Aku ingat banget bukunya itu namanya buku cita-citaku. Oke. Jadi profesi semua gitu Iya, Kak. iya. Jadi aku bilang ya membuka wacana mereka, pekerjaan itu nggak hanya yang mereka lihat saat ini aja, ada di luaran banyak. Sudah, terus ada lelahnya juga ya, apalagi kalau hujan gede, angin di sini udah kayak 4 tahun ya Kak. Nah baru saya cari kontrakan, itu nggak diterima sama mereka untuk kontrakan itu dengan alasan karena saya merubah mereka untuk jadi lebih baik, sementara orang-orang sini nggak mau seperti itu. Penolakan yang mereka terima pun bukan tanpa alasan. Kalau ditarik lebih jauh, daerah di sekitar sini pernah dikenal sebagai kawasan prostitusi murah. Hiburan khas manusia dari ekonomi terbelakang. Puluhan bangunan kafe yang dijadikan sebagai tempat prostitusi. Kafe yang dijadikan sebagai tempat prostitusi di Cilincing. Prostitusi Cilincing, Jakarta Utara. Pengaruh tidak baik bagi anak-anak di kawasan tersebut. Jadi sekarang bayangin, kami di sini ngaji, 11 tahun begitu. Sampai anak-anak bilang gini, itu neraka sama surga. Aku nggak bilang di tempatku surga ya, gitu. Tapi mereka sampai bilang begitu Kak, gitu. Itu sekarang tuh lebih parah. Karena kalau zaman dulu itu pakai tempat, mereka itu kan udah posisinya di situ, ya kan. Sekarang kan enggak Kak. Bayangin kalau di kolong ini Kak, itu bisa sampai 8 meja. Nah, 8 meja itu yang satu nyanyi Halo Halo Bandung, satu lagi Satu Nusa Satu Bangsa, yang satu Padamu Negeri, yang satu Rawian Pulau Kelapa, yang satu Indonesia Raya. Itu Berisik banget loh ya malam-malam ya. enggak malam Kak, abis Isya. Abis Isya udah mulai. Itu abis Isya udah mulai. Jam 9 itu udah bising dulu, jam 11 mereka mulai. Mirisnya, bayangan kelam prostitusi di sini nggak cuma jadi cerita masa lalu,
tapi juga menjadikan anak-anak sebagai korbannya. Lebih parah lagi karena lemahnya edukasi soal seks, banyak orang tua di sekitar mereka bahkan nggak sadar kalau anaknya sedang ada di dalam bahaya. Kalau saya bilang banyak ya pelecehan, tapi memang tingkatnya nggak terlalu tinggi. Cuman saat ini saya lihat mereka tidak mau cerita sama orang tuanya gitu. Ada ketakutan itu mungkin ya Bun ya? Masih tabu juga mungkin ya untuk ngomong kayak gitu ya? Karena orang tuanya bilang itu bukan pelecehan. Oh jadi ketidaktahuan orang tuanya malah justru ya? Tapi anaknya risih dengan itu. Contohnya anak itu orang itu duduk terus dipegang, diraba-raba. Menurut orang tuanya itu sayang. Ya kan. Jadi kayaknya kalau mau ngasih edukasi itu bukan satu orang aja, bukan anaknya doang, tapi orang tuanya juga harus kasih edukasi. Gitu. Dan itu juga kami harus cari orang. Kalau biasanya anak-anak mainnya di tempat yang cukup bersih ataupun yang warna-warni lah ya. Tapi kalau di sini, tepat di depan Rumah Merah Putih, anak-anak mainnya di sini. Dan ini adalah bawah kolong jembatan, di bawah flyover tepatnya. Jadi kita lihat ya, apakah mereka tetap bisa have fun walaupun tempatnya seperti ini. Halo. Ironi yang begitu nyata. Musik yang mengalun selepas pukul 7 malam tak hanya jadi hiburan bagi warga, tapi juga jadi suguhan yang jauh dari kata layak untuk mata dan telinga anak-anak di sekitarnya. Bayangkan tumbuh besar di tengah musik-musik tersebut, menyerapnya perlahan hingga akhirnya tanpa sadar menanam keyakinan bahwa inilah hidup yang seharusnya, inilah ideal yang tak pernah dipertanyakan. Halo guys, ini ada apis nih, apis. Saya ketua OSIS. Udah bisa lah, ya kali. Bang, minta bang. Gimana rasanya tinggal di tempat yang seperti ini? Happy atau apa? Happy kamu? Kamu pengen jadi pramugari. Kalau kamu? Kamu pengen jadi guru. Gak cuma kolong jembatan aja, tapi karena ini kampung nelayan, perahu nelayan pun dijadikan sebagai arena bermain untuk anak-anak. Ini adalah salah satu tempat bermainnya anak-anak di sekitaran sini. Perahu, ayo kita ke perahu. Takut. Mantap. Ini berarti kalian kalau main nggak pakai pelampung, berani aja. Kalau mau nyebrang ke sana gimana dong caranya? Berenang. Ya, aku mau ikutin mereka. Lama-lamaan. Coba ya lama-lamaan. Lama-lamaan. Ayo. Satu, dua, tiga, empat. Wih, kuat banget dia. Lihat kakak saya. Tapi apa daya, meskipun berbagai usaha telah dilakukan sebaik-baiknya dengan hati, namun tanpa support dan kesadaran warga untuk benar-benar merubah dan memberi kehidupan yang lebih baik, ini akan menjadi sangat sulit. Rumah Merah Putih juga terus mencari cara gimana caranya untuk bisa pelan-pelan mengubah kebiasaan anak-anak dan masyarakat sekitar. Walaupun nggak selalu gampang, tapi mereka terus berusaha. Mereka harus sholat, itu jamaah, mereka makan, harus makan makanan bergizi, karena anak-anakku banyak yang stunting. Iya ya di sini ya. Iya kurang gizi. Terus mereka tidur siang, jadi habit mereka dibikin sama saya seperti itu. Nanti lanjut jam 4 sore mereka ngaji. Oke. Gitu. Jadi mereka makan, harus makan. Oh aku suka makan mie, nggak bisa makannya itu. Tapi kan anak-anak kan kalau makan bareng itu kan pasti mau. Iya benar-benar. Nah itu yang dibikin. TPQ 2, TPQ sore sama TPQ malam, ada PAUD, ada sekolah paket, ada ibu-ibu manula tadi. Oke. Terus setelah kamu tahu anak-anak ini dari berbagai background ya, apa maksudnya di dalam pikirannya? Apakah jadi mundur, apa tetap jalan sebenarnya saat itu? Awalnya sih pengen mundur, tapi
kita jalanin dulu aja. Hadapin anak bocah-bocah gimana anak-anaknya. Lalu gimana setelah dihadapi 4 bulan ini? Makin semangat sih. Oh ya? Makin semangat lihat bocah-bocah yang ada di sini. Meski jalannya nggak selalu mulus dan masih banyak kekurangan di sana sini, rumah ini tetap berdiri teguh. Butuh satu ikat sapu lidi untuk menyapu satu tempat. Karena semakin ke sini banyak anak-anak yang masuk ke Merah Putih, tapi Merah Putih tidak bisa memegang mereka. Itu sebuah kesedihan juga ya Bunda, untuk Bunda ya pasti. Iya, sebuah kesedihan dan tahu ketika anak ini stunting, tahu anak ini mau sekolah tadi tidak bisa. Kakak bayangin, 11 tahun nggak sekolah. Aduh, masih ada yang begitu di sini ya Bunda ya? Ada. Di Jakarta loh itu. Di Jakarta masih ada. Tadi kakak dengar sehari makan sekali. Sekali, benar-benar. Masih ada kan? Sekali. Nah, itu. Jadi menurut saya ini bukan PR-nya Desi ya, bukan PR-nya Merah Putih, tapi PR kita sesama manusia yang mempunyai rasa empati untuk anak-anak kita. Karena nanti mereka yang jadi pemimpin. Kita nggak tahu nih besarnya mereka. Kalau kita nggak sayang sama mereka, apakah mereka akan sayang sama kita? Iya, benar. Gitu aja sih Kak. Konsisten menjadi tempat aman, menjadi rumah yang hangat dan nyaman untuk anak-anak di sekitarnya. Tempat ini, Rumah Merah Putih, adalah tempat di mana mereka bisa belajar, tertawa, dan akhirnya merasa layak untuk punya mimpi.